Engkau segalanya bagiku. Oh, ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku. Yesus, Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Kita sembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu Bapa. kami menyembah. Engkau hadir di sini. Engkau hadir di sini Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami rindu akan hadirat. Haleluya. Kami rindu akan firman-Mu. Kami menyambut-Mu hadir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Allah yang ajaib, Haleluya. Allah yang luar biasa. Haleluya. Jadi saya mohon Pak Gostam akan pimpin dalam doa. Malam hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih jikalau Engkau mempertemukan kami dalam acara Zoom Pria Integritas ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Engkau menyertai dan memberkati acara kami ini Tuhan. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu Pak Christian Sun sebagai pembicara pada acara Zoom ini Tuhan. Demikian juga buat kami Tuhan. Bahkan kami berdoa buat rekan-rekan kami yang belum bergabung, agar kiranya mereka boleh bergabung saat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan acara ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau berperkara, Engkau menjamah dan melawat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Terima kasih. Kita akan memulai malam hari ini hanya satu sesi ya, supaya waktunya leluasa buat Pak Christian dan mungkin ada sharing ya. Dan saya percaya saya dan Pak Kris ya. Suaranya keren. Gimana keras suaranya sih Bang? Ya. Saya percaya saya dengan Pak Kris sudah cukup lama melayani di pria. Satu pria saja diubahkan itu berdampak luar biasa. Oleh sebab itu, Amin. Ya, mengajak pria memang berbeda mengajak wanita. Oleh sebab itu kita ya harus terus berjuang agar kegerakan pria ini tetap dapat. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hambanya Pak Christian Sun sebagai ketua ya kaum pria daerah yang memberkati. Ya, terima kasih Pak Thomas.
Shalom Bapak-Bapak, apa kabar? Luar Baik, biasa shalom. ya. Iya, nggak terasa ya kita udah di Halo. 2026, kita udah masuk di bulan Maret ya. Ya, nah baik. Nah malam hari ini kita cuman satu sesi, kalau biasanya 3 kali pertemuan sebelumnya 2 sesi. Saya dan Pak Thomas ngobrol-ngobrol kayaknya nggak maksimal kalau 2 sesi. Terlalu lama dan juga waktunya udah jam 9 ke atas. Kita coba di pertemuan malam hari ini satu sesi aja. Tanpa terasa kita masuk ke buku materi yang ke-7. Judulnya Ikhlas. Nah, saya akan perlahan-lahan karena 10 materi kita di buku Berintegritas jilid pertama ini, saudara, itu tentang karakter semua. Bagaimana malam hari ini kita mau belajar satu karakter lagi, yaitu ikhlas. Nah, saya mulai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ikhlas itu adalah hati yang bersih atau tulus hati tanpa maksud terselubung. Ikhlas itu adalah bagaimana kita sebagai seorang pria memiliki hati yang bersih, memiliki ketulusan hati yang mendalam, kita menjalankan kehidupan kita sebagai pria tidak punya maksud terselubung. Dalam pelayanan kita murni mau melayani Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kita bekerja kita murni mau bawa Tuhan dalam kita dunia kerja kita supaya orang yang belum kenal Tuhan bisa kenal Tuhan. Nah, untuk menjadi pria yang ikhlas itu nggak gampang, saudara. Di zaman modern ini, seperti yang kita ketahui, kehidupan yang kita jalanin penuh dengan pamrih. Nah, lawan dari ikhlas itu adalah pamrih. Kalau ikhlas itu hatinya bersih. Nah, kalau pamrih beda, saudara. Kita coba bandingin sebelum nanti ada beberapa poin yang kita mau belajar bersama-sama. Kita buka juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pamrih itu adalah ada maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, kalau kita mau jujur, saya pernah, saudara, di kelompok keluarga Allah saya ada 12 orang. Di luar saya berarti ada 11. Saya kasih pertanyaan, apakah bapak-bapak dalam menjalankan kehidupan ini ikhlas atau pamrih? Saya kaget, saudara. 11 orang jawab pamrih. Itu jawaban yang jujur. Nah, malah mereka tanya saya, nah, Koko sendiri gimana? Saya pun menjawab jujur, pamrih. Nah, memang kita nggak bisa pungkirin dalam kehidupan kita menjalankannya banyak kita penuh dengan pamrih. Karena di dunia saat ini kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa kita mendapatkan sebuah hasil dalam hal kita melakukan hal itu sepertinya nggak mudah, nggak gampang. Nah, tapi justru dengan kejujuran dalam diri kita, kami di KKA sekarang kami benar-benar melihat. Saya kasih sebuah pertanyaan lagi sebelum puasa kemarin. 11 orang itu 8 menjawab sudah ikhlas. 3 aja masih dengan pamrih. Berarti bapak-bapak, kita bisa jadi pria yang ikhlas itu kalau kita mau melatihnya. Kita bisa jadi pria yang ikhlas kalau ada kesungguhan hati dalam diri kita, benar-benar kita mau jadi pria Kristus yang benar-benar merdeka dalam hal ini, benar-benar menjadikan pria yang menjadi teladan. Kita harus belajar menjadi pria yang ikhlas. Nah, suatu hari kami anggota KKA waktu itu 7 orang, kami makan di sebuah restoran. Saya sengaja, saudara, saya cari sebuah restoran yang tempatnya nggak terlalu besar, tempatnya kecil, di situ banyak orang, kami bicara firman juga. Nah, saya melihat mereka rata-rata bilang, Pak, kayaknya kita makan aja deh, doa kita makan, nggak usah nyembah Tuhan, kita nggak usah bicara firman lah, karena banyak orang. Saya bilang lah, nggak masalah, justru saya pengen bagaimana kita memiliki keikhlasan yang mendalam. Kalau kita ikhlas, suara kita nggak terlalu besar, kita duduknya berdekatan. Nggak ada kok orang yang dengar. Kalaupun dia mendengar, itu menjadi berkat buat dia. Nah, kami belajar, saudara.
Firmannya singkat, bukan saya yang menyampaikan, kurang lebih 15 menit. Setelah itu kami sharing dari firman itu. Firmannya itu adalah bagaimana kita melakukan Matius pasal 10 ayat 16. Nah, saya bacain terlebih dahulu. Matius 10 pasal 16, demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kami sharing Matius pasal 10 ayat 16, saudara. Apa sih maksudnya firman Tuhan ini? Tuhan yang kita sembah mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sharingnya menarik. Akhirnya ada sebuah kesimpulan bahwa dalam mengikuti Tuhan, menjadi pria yang ikhlas, itu harus ada kesungguhan hati yang mendalam. Salah satunya Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Kita seperti domba diutus Tuhan ke tengah-tengah serigala. Berarti dunia yang kita hidupin saat ini, saudara, itu banyak sekali kejahatan demi kejahatan. Banyak sekali iri hati, banyak sekali dengki. Bagaimana kita yang hidup pada zaman modern ini tidak terbawa kepada hal-hal itu. Nah, kami sharing menarik, jadi ada kata-kata bagaimana kita harus cerdik seperti ular. Ular itu kan makhluk yang jahat lah ya. Tapi kok di sini dituntun kita harus cerdik seperti ular. Maksudnya cerdik adalah kita bisa membawa diri dengan baik, kita nggak merugikan orang lain, tetapi ada keikhlasan dalam diri kita. Ketika kita ada keikhlasan tidak merugikan orang lain, saudara, percayalah, kita tidak akan dimanfaatkan, kita nggak akan ditipu, kita nggak akan dibuat jadi bulan-bulanan. Kenapa? Karena kita menjadi pria yang ikhlas, tetapi kita cerdik seperti ular. Nah, ada teman kami waktu sharing itu, saudara, dia ditelepon sahabatnya mau pinjam uang dalam bentuk yang cukup besar. Teman saya bilang, walaupun kita berteman, yang namanya utang dalam jumlah yang cukup besar, itu harus ada sebuah materai. Supaya materai itu mengikat kita. Kamu pembayarannya gimana? Nanti saya obrolkan sama keluarga saya. Saya punya istri, punya anak. Gak mungkin saya keluarkan uang dalam jumlah yang besar kalau mereka tidak tahu kronologinya. Nah, akhirnya yang mau pinjam ini nggak jadi. Aku nggak mau kalau begitu, resmi sekali. Nanti kalau aku nggak bayar, aku nggak sanggup bayar, berarti kamu bisa tagih melalui mungkin aparat, karena ada tanda tangan dia di atas materai. Nah, berarti memang sahabat ini sudah punya maksud yang tidak baik. Amin, Bapak-Bapak. Kalau dia punya maksud yang baik, pasti dia mau walaupun tanda tangan di atas materai. Tapi karena dia punya maksud yang tidak baik, dia nggak mau. Nah, kami belajar, saudara, bagaimana dalam menjalankan kehidupan ini kita tetap cerdik seperti ular yang Tuhan mau, tapi dalam arti kata tetap kita menjaga yang namanya berbuat baik, kebenaran firman itu. Nah, bagaimana juga setelah kita bisa menjalankan menjadi cerdik seperti ular, kita harus tulus seperti merpati. Nah, orang yang ikhlas itu beda dengan orang yang pamrih. Orang yang pamrih itu dia melayani Tuhan punya maksud tujuan, ditaruh di sebuah pastori dia nggak mau, dia maunya di sebuah penginapan atau hotel. Makan pun dia mau makannya yang enak, berarti dia melayani Tuhan nggak ikhlas, dia melayani Tuhan dengan pamrih. Nah, saya bersyukur, saya, Pak Thomas, kami aktif di pelayanan pria sejati. Di pelayanan itu kadang kami melayani Tuhan, ditaruh di sebuah tempat yang sepertinya ya di pastori gitu, kami nggak mempermasalahkan. Karena kami sudah diberkati di pergerakan pria itu, kami mau menjadi berkat juga buat orang lain melalui sesi-sesi yang kami alami. Nah, kita bersyukur di GSJA, saudara, tahun ini di Hari Nasional kita, temanya adalah pria yang berdampak. Nah, saya tadi coba buka buku, saya hobi baca, saudara. Ternyata kita bisa jadi pria yang berdampak kalau kita memiliki keikhlasan. Hanya pria yang ikhlas saja akan bisa menjadi pria yang berdampak.
Matius 10 ayat 16 jadi pegangan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa jadi pria yang berdampak, saudara? Pria yang ikhlas dan membawa dampak buat orang di sekitar kita. Ada 2 poin aja yang saya mau bagi di malam hari ini. Yang pertama adalah kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Itu di Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah timbul yang namanya kehidupan. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita jadi pria yang ikhlas, kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hati itu sentral dalam kehidupan kita, saudara. Kalau hati kita nggak penuh dengan kewaspadaan, kita terkadang sering melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Tapi Tuhan mau kita jadi pria yang ikhlas, kita harus jadi pria yang menjaga hati kita. Nah, saya punya sebuah cerita yang menarik, saudara. Saya alamin sendiri baru-baru ini. Suatu hari saya pelayanan, saudara, di kota tebing tinggi. Dari kota Lubuk Linggau menuju tebing tinggi itu kurang lebih 1,5 jam. Karena ibadahnya jam 7 pagi, saya jam 4 subuh sudah dijemput. Nah, saya coba bangun jam 3, saya beresin semua. Akhirnya jam 4 saya tunggu, belum dijemput. Jam 5 pas baru dijemput, 1 jam. Saya membayangin, saudara, kalau dia bilang mau jemput jam 5, saya nggak usah bangun jam 3 dong. Saya bangun jam 4 saja, saya sempat ngopi, saya sempat makan mie, masak sendiri kan, atau istri yang masakin. Tapi kok dia molor 1 jam? Ternyata dia ketiduran. Nah, saya coba belajar ikhlas. Di mobil saya nggak tanyain kenapa kamu terlambat. Dia sendiri yang nggak enak. Dia itu gembala di tebing tinggi, gerejanya GBI, tapi dia tinggal di Lubuk Linggau. Jadi setiap hari Minggu dia pergi ke tebing tinggi untuk melayani. Nah, dia minta saya jadi berkat, dia bawa saya. Di perjalanan kami banyak cerita tentang pria yang ikhlas. Dia bilang dalam melayani pekerjaan Tuhan terkadang kita yang dari punya usaha, kita memiliki keikhlasan diri yang baik, bagaimana kita bisa memilah-milah sedemikian rupa supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Enggak gampang. Satu sisi kita punya juga kewajiban, yaitu usaha pekerjaan kita. Nah, saya melihat, saudara, ketika kami sampai ke tempat itu, jemaatnya nggak banyak, cuma 9 kakak, 7 suami istri, 14, 2 cuma wanita, akhirnya kurang lebih 16 orang. Nah, saya bilang, nah, di ibadah kita di pagi hari ini ada sesuatu yang membedakan. Saya akan jabarkan 40 menit firman Tuhan, saya minta nanti 20 menit kita ada sharing. Supaya dengan sharing itu Bapak Ibu lebih mengerti lagi arti dari firman Tuhan yang disampaikan. Nah, sharingnya kebetulan saya bawa tentang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas, pria yang ikhlas, dia menjaga hati dengan segala kewaspadaan, percayalah, dalam hidupnya penuh dengan tuntunan Tuhan, dalam hidupnya berserah penuh dengan Tuhan. Yang dia tahu dalam menjalankan kehidupan dia adalah menyenangkan hati Tuhan saja. Karena dia mau menyenangkan hati Tuhan saja, dia mau istilahnya rela nih, ikhlas nih, untuk bersusah-susah, untuk menderita. Kita pikul salib Kristus itu. Tapi dalam arti kata, dengan penderitaan kita, kita berusaha setulus hati kita, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita mau jadi berkat buat orang lain. Enggak gampang, saudara. Pria yang ikhlas itu saat ini benar-benar enggak gampang. Semakin sulit ditemukan kalau kita enggak mau belajar. Semakin sulit ditemukan kalau kita enggak mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Saya banyak terkadang mau dimanfaatkan seperti itu. Nah, saya coba pelajarin. Hati yang murni, Tuhan akan menjaga kita. Sehingga kita bisa istilahnya itu mengatasi persoalan-persoalan di mana orang mau memanfaat kita dengan sebaik-baiknya tanpa menyinggung perasaan orang itu. Enggak gampang, saudara. Nah, seperti saya terlambat dijemput 1 jam, saya nggak nyinggung perasaan dia, akhirnya dia minta maaf sendiri. Nah, ketika selesai firman, itu kurang lebih 1,5 jam ibadahnya,
Tiba-tiba Gembala GBI Kota Lubuk Linggau bilang, dia kemarin mungkin terlalu banyak makanan yang bergorengan, suaranya agak sedikit terganggu. Jadi dia minta saya nyampe firman jam 10. Wah, nggak terkejar, ini aja udah setengah 9. Coba diatur dulu aja lah. Nah, saya ikhlas saja. Nah, orang yang ikhlas dituntun oleh Tuhan. Perjalanan kami mulus, sebelum jam 10 ibadah dimulai, kami sudah sampai ke Kota Lubuk Linggau. Ditemukan, saudara. Malam hari ini kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Malam hari ini apapun yang kita lakukan dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang pria Kristen, kita harus ikhlas menjalankannya. Setelah kita menjalankan, kita nggak perlu berkeluh kesah, kita nggak perlu bersungut-sungut. Jadikanlah itu pengalaman indah kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya apa? Kedepannya kita semakin baik lagi. Nah, itu poin yang pertama, saudara. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena hati itu sentral, pusat kita. Ketika hati kita benar, apapun yang kita lakukan akan benar adanya. Tapi ketika hati kita tidak benar, apapun yang kita lakukan tidak benar adanya. Nah, dengan keikhlasan saja, saya banyak belajar, saya paling suka kalau bawa tentang kata ikhlas. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang ikhlas itu, kalau dia sudah bersedia membantu, dia nggak mau berkeluh kesah. Aku menyesal udah bantu dia. Aku menyesal udah terima pelayanan ini. Nggak boleh, saudara. Kalau kita ikhlas, apapun yang kita alamin, percayalah. Kita boleh dikecewakan, tapi ingat, kita nggak boleh mengecewakan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Karena hanya kasih karunia Tuhan saja, hanya anugerah Tuhan saja, kita diizinkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita diizinkan untuk menjadi pria yang ikhlas, semakin baik dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, saudara, setelah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, yang berikutnya adalah kita harus berbuat baik tanpa pamrih. Nah, ini nggak gampang, saudara. Ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, Tuhan mau kita berbuat baik tanpa pamrih. Nah, bulan April nanti cengbeng, saudara. Saya 2 minggu yang lalu ajak istri, kami melihat makam orang tua kami, ternyata banyak yang perlu dibenarkan. Nah, kami dengan ikhlas, dengan terik di siang hari, kami cari pekerja di sana untuk chat, untuk supaya mengurus itu, makam-makam orang tua kami lah, dari keluarga saya sama keluarga istri saya. Nah, ternyata berbuat baik tanpa pamrih, orang yang kita suruh nggak neko-neko, saudara. Hasilnya bagus, dia minta istilahnya upahnya pun wajar, saudara. Kenapa? Karena dia melihat kami pamrih. Kami terik-terik, kami cari dia. Cukup jauh tempat dia kerja di ladang, saudara, di sebuah sawah. Tapi karena ada tujuan kami, supaya kami mau pakai jasa dia, dan benar-benar dia melakukannya dengan baik. Nah, ternyata dia melakukannya dengan baik. Apapun juga yang kita lakukan di kehidupan kita, saudara, kalau kita nggak pamrih, kita dengan ikhlas sepenuh hati kita, percayalah, apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Apapun juga yang kita lakukan, ada sebuah jaminan yang luar biasa malam hari ini, kalau kita nggak pamrih melakukannya, Tuhan pasti buat berhasil. Saya di toko, saudara, pernah 1 bulan penuh ditinggal karyawan, dia pindah kerja, nggak kasih tahu, cari karyawan baru, nggak ada yang pas. Nah, saya mesti setiap pagi sapu, saya mesti setiap pagi ngepel, terkadang kalau ada langganan datang, dia belanjanya cukup banyak, saya yang unjal barang itu ke mobil, nggak mungkin istri saya, saudara. Nah, saya lakukannya tanpa pamrih. Nah, akhirnya apa yang ditemukan? Pelanggan kami benar-benar diberkatin. Saya salut sama kamu, Pak. Kamu seorang pemimpin di sebuah toko ini. Tapi kamu nggak sungkan nyapu, kamu nggak sungkan ngepel, kamu nggak sungkan ngangkat barang. Nah, itu yang saya suka. Saya sama seperti Bapak. Kalau di toko kami karyawan-karyawati nggak masuk, saya kerja juga seperti Bapak. Dia seorang Muslim. Dia bilang, enak ya kalau kita hidup ini tanpa pamrih. Enak ya kalau kita hidup ini penuh dengan keikhlasan yang mendalam. Nah, kita coba lakukan, saudara.
Dalam hubungan suami istri, saya nggak sungkan-sungkan di rumah, pekerjaan istri kalau istri lagi sakit atau lagi nggak enak, lagi nggak mood gitu ya, saya ambilin tanpa pamrih, saya kerjakan semuanya, saudara. Nah, orang yang ikhlas itu dia ringan tangan. Orang yang ikhlas itu suka membantu orang lain. Dia bantu orang lain, dia tanpa pamrih, nggak mengharapkan imbalan. Nah, saya pernah, Pak Thomas mungkin tahu ya, kalau di camp pria dulu kan, biasanya kalau kita bicara satu sesi, kita dikasih ini namanya persembahan kasih. Nah, saya nggak ambil persembahan itu, saya cuma bilang, saya belajar, tolong dihargain, saya mau melayani Tuhan tanpa pamrih. Saya benar-benar diberkatin di pergerakan ini, saya mau memberkatin pria-pria, tapi saya nggak mau dikasih imbalan. Nah, akhirnya pihak panitia yang mengundang bisa mengerti. Nah, Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik tanpa pamrih. Itu nggak gampang, bro. Susah menjadi seorang pria berbuat baik tanpa pamrih. Nah, baru-baru ini di media sosial, mungkin Bapak-Bapak ada dengar, ada seorang ibu-ibu di daerah Pesaman, Sumatera Barat. Dia entah kenapa mungkin iseng aja di sebuah pasar, saudara, dia ambil sayur, ketahuan sama penjualnya, dipukulin habis-habisan, saudara. Nah, akhirnya ditemukan, pemerintah setempat mengambil tindakan, dan yang pukul ini ditangkap. Nah, ternyata memang ibu ini sungguh nggak memiliki uang. Nah, bapak yang pukul dia nggak rela. Dagangannya diambil sedikit loh jumlahnya, dia nggak rela. Dia mau, ini sudah melanggar hukum, ini mencuri. Ya, kita harus fleksibel, kita lihat dulu kenapa nenek yang sudah renta ini bisa mengambil sayur itu. Pasti dia nggak punya uang untuk membeli sayur itu. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita coba introspeksi malam hari ini. Sudahkah kita menjadi pria integritas yang memiliki keikhlasan hati yang mendalam? Sudahkah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Sudahkah kita berbuat baik tanpa pamrih? Nah, saya mau tutup. Teladan dalam diri kita pria integritas adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan bagaimana pengalaman Tuhan kita Yesus Kristus 3,5 tahun menjalani pelayanan di muka bumi ini benar-benar dengan keikhlasan hati yang sangat mendalam. Tuhan dilecehkan, Tuhan dihina, Tuhan dihardik orang, tapi Tuhan tulus melakukannya tanpa pamrih. Karena Tuhan Yesus mau memenuhi janji Bapa saja yang mengutus dia. Nah, kita sebagai murid Kristus, kita bawa nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa itu dalam kita menjalankan kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain? Kita bisa jadi saluran berkat dengan membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita harus belajar karakter ini. Kita ikhlas. Tadi saya ambil kertas kosong, saudara. Saya ambil sebuah pena. Saya catat. Dari 2004 saya bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dan Penguasa Tunggal atas hidup saya, kurang lebih sudah hampir 22 tahun. 22 tahun saya jadi orang Kristen, saya udah bawa jiwa berapa orang terima Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, walaupun tidak banyak, tapi itu di atas angka 5. Nah, dan saya melihat 5 orang yang saya bawa ini benar-benar bisa menjaga sampai saat ini menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Dalam arti kata hubungan kami baik, dia walaupun komsel kami berbeda, ada satu yang gerejanya kami berbeda juga. Tapi kami sama-sama sebagai murid Kristus, kami sering sharing satu sama lain. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Di kota Lubuk Linggau, saudara, ada seorang pria Kristen. Sebelum dia bertobat, usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Nah, karena dia pacaran sama wanita Kristen, dia yang tadinya bukan Kristen,
karena cinta, saudara. Dia janji mau dibaptis, setelah janji nikah diucapkan, pemberkatan nikah, dia akan rajin menjadi orang Kristen. Nah, akhirnya benar mereka pacaran, ikut bimbingan pranikah, mereka menikah. Nah, istrinya bilang, kamu ikut aja itu di kelompok keluarga Allahnya Koko Kris. Di situ kamu banyak kenal orangnya. Nah, dia ikut, saudara. Nah, ikut ada beberapa bulan, kami kaget. Suatu hari di tengah KKA kami, saudara, dia bilang, saya mau tanya, kenapa sebelum saya benar-benar jadi orang Kristen, menjadikan Tuhan Yesus Kristus segalanya dalam hidup saya, usaha saya di toko diberkati Tuhan. Tapi setelah saya sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus, saya ikut KKA, saya rajin ibadah, saya rajin berdoa, saya rajin baca Alkitab, tapi usaha pekerjaan saya tertati-tati. Nah, saya coba tanya, minta pertolongan Roh Kudus, kira-kira apa yang mesti saya jawab. Nah, akhirnya saya dituntun Roh Kudus, saudara. Saya bilang, Pak, tujuan Bapak jadi orang Kristen apa? Tujuan saya benar-benar murni, saya mau ikhlas, saya mau benar-benar menjalankan kehidupan ini, nggak seperti sebelum saya menjadi orang Kristen. Sebelum saya menjadi orang Kristen, saya banyak melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Tapi sekarang saya jadi orang Kristen, saya nggak mau lakukan pelanggaran demi pelanggaran. Oke. Bapak, saya mau tanya, Bapak ngerti apa arti salib Kristus? Sedikit-sedikitlah saya mengerti. Nah, berarti Bapak siap pikul salib itu menderita buat Tuhan Yesus Kristus. Karena di Alkitab, Pak, ada katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan di dalam kehidupanmu. Itu jawabannya. Nah, puji Tuhan dia ngerti. Saya nggak perlu panjang lebar menjelasin. Oh, ternyata ikut Tuhan ada proses ya. Iya, nggak mungkin kamu doa malam ini besok dijawab. Kamu nggak perlu minta doa toko kamu diberkatin. Kalau kamu ikhlas jadi murid Kristus, kamu praktekkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, otomatis apapun yang kamu lakukan disertai oleh Tuhan. Tapi maksudnya ikhlas, nggak ada kepentingan. Contoh, aku mau jadi orang Kristen aku mau ke gereja setelah aku ibadah nanti toko aku rame. Aku mau ikutlah kelompok keluarga Allah. Kata orang ibadah itu bukan cuma di hari Minggu aja. Dengan aku ikut kelompok keluarga Allah, mungkin nanti usahaku semakin meningkat. Itu bukan tujuannya. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menjalankan kehidupan ini sesungguhnya sebagai murid Kristus, itu akan mengikut dengan sendirinya. Nah, akhir-akhir ini saya merasakan sendiri, saudara. Saya benar-benar fokus menjadi murid Kristus yang sejati, menjadi murid Kristus yang benar-benar tanpa pamrih dalam menjalankan kehidupan ini. Ternyata apapun yang saya lakukan di dalam menjalankan kehidupan ini, Tuhan selalu menuntunnya. Nah, saya mau akhirin dengan kata ikhlas ini. Nah, dengan kebenaran firman yang sudah saya jabarkan, saya terbatas dalam menyampaikan, tapi intinya adalah memungkinkan malam hari ini kita bisa menjadi pria yang ikhlas. Karena di Matius pasal 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, Tuhan mau kita cuma 2 hal aja. Di buku berintegritas dengan tema ikhlas ini banyak, saudara. Nggak mungkin saya jabarin semua, tapi saya tertarik 2 poin aja. Kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Amsal pasal 4 ayat 23, setelah itu kita harus berbuat baik tanpa pamrih. Ayatnya ada di buku berintegritas itu, Matius pasal 10 ayat 38 sampai 39, nanti Bapak-bapak bisa baca di rumah. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Tuhan Yesus memberkati. Gimana teman-teman? Suaranya jelas? Jelas, Pak. Ya, puji Tuhan. Ya. Jelas. Ya. Coba wajahnya
Gustom, apakah masih setia? Terima Pak kasih. Murniman. Pak Murniman sudah bergabung. Ya, hamba Tuhan ini sangat sibuk ya, jadi tadi agak terlambat. Oh, Infinix nih hambanya dari kota Bakahuni ya. Dari tadi saya kira ini jiwa baru dari mana? Halo Pak Andre. Halo Pak Andre. Ya, kita ada waktu ya sekitar 15 menit untuk sharing ya. Nanti sesi materi ini bisa kita pakai untuk di komunitas pria ya, di Komsel pria. Jadi kalau Komsel pria 3-4 orang itu sudah luar biasa ya, tapi pemimpin ya, arti kelas. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Pak Thomas, ya. Suara Pak Thomas coba dibesarin, agak kecil Pak Thomas. Terima kasih. Oh ya, oke Pak. Suara saya agak kecil ya. Bagaimana tes? Ya, oke. Ya, jadi silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya atau mungkin bagi saksian ya juga boleh ya. Tentunya ya waktunya 1 menit 2 menit ya, jangan panjang-panjang. Silakan untuk meresponi tentang keikhlasan ya. Haleluya, silakan siapa dulu yang mau sharing? Ayo. Mari. Kita sesama pria ini konteksnya ya, bukan kita harus lepas dulu jubah kita sebagai gembala yang ya, punya tahu, tapi ini sekarang kita berhadapan sebagai seorang pria. Tentunya yang paling ikhlas itu istri kita ya, karena dia mau menikah dengan kita. Ya, itu istri kita ikhlas. Mempertaruhkan nyawa itu. Iya. Dulu kita kan ngomong sama istri kita, hanya engkau yang aku punya. Gitu. Jadi dia nggak bisa nuntut apa-apa setelah tahu kita nggak punya apa-apa. Kan sudah aku bilang, hanya kau satu-satunya milikku. Ya, makanya yang paling ikhlas itu istri kita ya, karena kita merintis dulu pelayanan belum punya apa-apa Pak Kris ya, bahkan nikah ya belum punya cincin kawin aja nggak punya ya, kecuali Pak Ronald. Kalau Pak Ronald ini kan ada usaha ya. Jadi saya ngelihat pernikahannya juga wah lumayan lah daripada saya dulu. Saya waktu mau menikah kan minta tolong teman-teman mahasiswa tangkap RW. Ya silakan, ada yang mau sharing tentang keikhlasan, Mas Lama, Pak Andre, Pak Tri, Pak Gustom. Oke Pak Thomas, saya tanya dulu. Oke. Ya, terima kasih buat penyampaian yang disampaikan oleh Pak Kris tentang keikhlasan. Yang saya tanyakan di sini, dalam hal apakah kita harus ikhlas? Karena kalau kita lihat di zaman sekarang ini sulit sekali untuk orang ikhlas dalam segala hal. Karena pasti kita akan berhitung untung ruginya. Bahkan dalam pelayanan pun kita akan berhitung untung ruginya. Ketika kita melayani, apa yang akan kita dapat? Nah, jadi itu pertanyaan saya, dalam hal apakah kita
harus ikhlas. Terima kasih Pak Sun. Ya, baik, terima kasih Pak Tri. Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Ini pertanyaan yang sering juga saya dapetin ketika membawa tentang kata keikhlasan. Nah, jawabannya gini Pak Tri. Dalam hal apa, dalam semua hal yang kita lakukan, memang pertama kita harus ikhlas. Nah, dalam arti kata Pak Tri, dalam kita melakukan segala sesuatu, biasanya kan ada kejelasan terlebih dahulu. Nah, ketika kita melayani, kita akan melayani di mana? Nah, seperti apa nanti? Bangunannya sudah bentuk gereja belum? Dan sebagainya. Pokoknya dari A sampai Z-nya kita ketahuin dulu. Nah, setelah ketahui, kalau kita sama Tuhan dituntutkan untuk mengambil pelayanan itu, ya kita ikhlas. Dalam arti kata benar-benar sudah jelas. Bisa menjamin kehidupan kita. Nah, balik lagi nanti sepenuhnya adalah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, kalau dalam usaha, Pak, biasanya orang itu jelas dulu dia membuka usaha apa, modal usahanya berapa. Nah, dia benar-benar mau menjalankannya dengan baik. Mungkin dia jual barang, dalam arti kata untungnya tidak berlebihan karena dia ikhlas, supaya banyak pelanggan yang nggak mampu bisa beli barang yang baik di tokonya tanpa membayar terlalu tinggi. Nah, memang ini nggak gampang, Patri, memang sungguh-sungguh nggak gampang. Nah, sangat yang ada yang memudahkan ini, Patri. Ada kesungguhan hati dalam diri kita. Saya orangnya cermat, Patri. Jadi saya sebelum mengambil sebuah pelayanan, sebelum mengambil sebuah mungkin kerjasama, baik di melayani pekerjaan Tuhan maupun di usaha pekerjaan, saya mau jelas dulu. Karena ketika jelas, saya bisa mempraktekkan sifat ikhlas itu, karakter ikhlas itu. Kalau nggak jelas, kadang susah, Patri. Nah, banyak kita, Pak Tri, ya, kita sekarang di pelayanan terutama ya, biarlah ngalir aja, ngalir aja. Nah, nggak jelas kadang. Nah, baru-baru ini di wilayah 2, ada satu hamba Tuhan, tamatan Berea, namanya Pak Agus, masih muda. Dia melayanin di sebuah pos satelit lah dari GCM Maranatha Lubuk Linggau, ya di Megang Sakti. Nah, kemarin kami fellowship wilayah 2 di Kota Curup yang dingin, saya satu kamar sama dia. Nah, dia banyak cerita, Pak Tri. Dia dari jauh loh, dari Singkawang. Dia Tionghoa juga, dari Singkawang. Dia udah melayanin di Singkawang sudah, di daerah Jawa sudah. Tiba-tiba dia ditawarin sama satu listing dia di Berea, yang mana pelayanan di Pagar Alam. Akhirnya dia ambil pelayanan di Kota Lubuk Linggau. Dari Kota Lubuk Linggau ke Senaro namanya. Itu 45 menit. Nah, dia bilang, aku mau jelas dulu, aku tanya dulu ketua wilayah 2, nanti apa yang aku bisa lakukan di sana. Aku mau survei dulu, aku mau lihat tempatnya dulu. Dia udah survei, Patrick. Setelah dia survei dengan kekurangan, saya tahu tempat itu, Patrick. Nggak gampang loh, dia bisa terima. Dia bilang aku ikhlas. Yang penting udah jelas, aku dapat tunjangan berapa, aku tinggal di mana, apa aja yang mesti aku lakukan. Nah, dia malah menyanggupin. Aku nggak akan menyerah, aku akan coba minimal 2 tahun. Kalau memang ada jiwa-jiwa yang aku menangin, berarti Tuhan taruh aku benar-benar di tempat ini. Kalau dalam 2 tahun mungkin tidak ada jiwa-jiwa, mungkin aku akan cari tempat pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, saya rasa gitu Pak Tri ya. Balik lagi adalah ada kejelasan terlebih dahulu, kita bisa menjalankan keikhlasan ini. Tapi kalau tidak ada kejelasan terlebih dahulu di zaman modern ini, sulit Pak Tri. Nggak bisa ngalir, ngalir. Yang kerja di toko saya aja, saya kasih tahu. Kamu coba dulu 2 bulan, kamu cocok terus. Kalau nggak cocok, ya udah. Untuk apa kamu kerja kalau nggak ada kecocokan? Oke Pak Tri, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Sun. Ya, silakan. Yang lain. Yang mau share. Pak Gusto, bagaimana kabarnya? Oke. Ya kalau saya berbicara ikhlas sih Pak, sebenarnya ya berasal dari hati terlebih dahulu ya Pak.
Ya Pak Sun ya. Halo. Ya, dari hati Pak, Amsal tadi Pak. Kan saya gini ya Pak, saya terlibat di dalam kepengurusan orang Batak yang ada di Panjang, ya kan? Saya berpikir apa yang saya dapat yang dapat yang bisa saya dapat dari kepengurusan ini, kan seperti. Tapi saya nggak berpikir ke arah situ Pak. Saya hanya jalankan aja gitu supaya ada orang kenal kita, orang tahu kita ini hamba Tuhan, saya ini hamba Tuhan gitu. Dan banyak banyak dari orang Batak yang di Panjang ini kenal saya gitu, Pak. Itu awalnya. Tapi kalau berbicara tentang keuntungan ataupun kegunaan dari apa yang saya kerjakan, bagi saya nggak ada itu, Pak. Nggak ada. Cuma saya memang hati saya yang memang mau membagikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang Batak yang ada di Panjang ini. Itu yang saya tanamkan itu, Pak. Jadi saya nggak peduli saya mau hamba Tuhan. Padahal kalau orang Batak ini kan bicara hamba Tuhan sama pendeta pun kasar-kasar. Hei pendeta, kayak gitu gak Pak? Tapi bodoh amat, yang penting saya beritakan firman Tuhan, saya injili mereka, karena mereka pun hidupnya walaupun kekristenan masih hidup di dalam kedagingan, masih hidup di dalam perkara-perkara dunia yang lebih besar itu, Pak. Jadi dari sisi kehidupan saya nggak memanipulasikan pelayanan untuk kehidupan kami, Pak. Kami usaha bekerja gitu, dagang. Itu yang kami lakukan. Makanya yang seperti Bapak bilang apa masalah memanipulasikan itu banyak sebenarnya. Kalau hal kalangan hamba Tuhan memanipulasikan pelayanan, ya ada tempat pelayanan jelek pindah, ada sesuatu karena nggak sesuai dengan hatinya pindah. Tapi memang saya sudah, ketika saya dipanjang di Lampung ini, apapun yang terjadi saya akan jalanin terus gitu Pak. Walaupun dalam pelayanan kami di tempat ini kadang ada tiba-tiba bubar lagi jemaatnya seperti itu, karena posisi tempat nggak ada dalam gereja, nggak ada. Yang kami pakai itu rumah terus gitu Pak. Jadi bagi saya nggak peduli dengan yang namanya mau ada gereja ataupun tidak ada. Memang itu paling penting gitu. Tapi kalau situasinya seperti itu, apa kita harus kabur juga gitu, ya? Apa kita harus tinggalkan itu pelayanan kalau memang nggak ada gereja? Karena prinsip saya waktu itu, saya dulu dari ini Pak, dari tempatnya almarhum Pak Yance Turang, ya kan, disuruh Pak siapa waktu Om yang orang Manado, siapa itu yang satu lagi tuh, dia bilang di Panjang ini ada gereja, ada jemaat. Ternyata saya lihat gerejanya kayak begitu, ancur-ancuran, jemaat yang nggak ada. Ya nggak mau saya berdiri sendiri, saya berusaha sendiri semampu saya. Bapak bisa perhatikan saya nggak terlalu banyak minta sana minta sini kepada teman-teman maupun organisasi. Yang penting hati saya tetap melayani pekerjaan Tuhan. Itulah yang bisa saya utarakan tentang keikhlasan yang bisa ada dalam pekerjaan pelayanan yang kami lakukan. Kami tidak mau karena ada sesuatu yang berdampak banget, ya, ada yang menguntungkan banget, kami ambil gitu. Enggak. Kami tetap, jiwa kami mau melayani, itu saja. Itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah tentang keikhlasan ini, Pak. Apapun yang terjadi dalam ikhlas ini, ya jalanin aja gitu. Itu saja, Pak. Ya. Baik Pak Gostom, terima kasih. Mungkin dengan Tuhan tempati Pak Gostom di perkumpulan orang Batak itu, Pak Gostom ikhlas melakukannya, bisa jadi berkat Pak buat mereka, supaya mereka rata-rata orang Batak sudah Kristen, bisa semakin sungguh-sungguh lagi dalam mengikuti Tuhan. Karena keikhlasan hati yang Pak Gostom lakukan, itu Tuhan pasti beri tuntunan lah Pak ya, penyertaan, sehingga mungkin kehidupan orang-orang Batak di perkumpulan itu bisa lebih baik lagi. Betul, Pak. Menjadi orang Kristen. Oke Pak Gostom, maju terus, Tuhan berkati. Dan yang paling ikhlas kan istri Pak Gostom.
Jadi kita tetap semangat. Kira- Karena Kenapa Pak Thomas? iya, sama seperti saya, istri saya ikhlas menerima saya. Kalau enggak kita berjuang sendiri, enggak ada yang mendampingi kan. Ya. Pak Thomas, Ya, Pak. saya lihat ada Pak Andreas Setiawan ya. Saya jarang dengar Pak Andreas ini beri komen apa. Iya, Coba ya. Pak Andreas Setiawan ya. Iya, memang Pak Andreas ini. Berdiam, Pak. Oke, siap, Pak. Siap. Silakan Pak Ya, Andreas. puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Ya, intinya saya diberkati dengan topik yang disampaikan Pak Christian malam hari ini tentang ikhlas. Saya menangkap dari apa yang Pak Chris sampaikan, ikhlas itu tidak berbeda dengan taat. Menurut saya. Jadi bersungguh-sungguh, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan situasi yang terjadi, tetap hidup dalam kebenaran, mempraktekkan firman Tuhan, tidak banyak ngomong gitu Pak. Menurut saya sih gitu. Itu aja Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Andreas. Mantap Pak Andreas. Terima kasih. Ya, memang lawan dari ikhlas itu bersungut-sungut. Ya. Komplain. Jadi bersyukur malam hari ini kita belajar tentang kebenaran tentang ikhlas ya. Kita diajar untuk rela Ya. melayani dengan Ya, tulus. kalau boleh menambahkan sedikit mengenai ikhlas ini, ya kita harus pandai mengelola pikiran dan emosi. Ya. Kalau dibilang tadi kan zaman sekarang ini susah sekali cari orang ikhlas. Gitu. Ya, bersyukur sih seperti yang dibilang Pak Thomas, memang istri-istri hamba Tuhan adalah pribadi yang paling ikhlas. Ya, memang betul Pak. Tapi kita juga harus bisa mengelola pikiran dan emosi. Kadang-kadang juga kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita lepas kontrol, sehingga yang kita sebut paling ikhlas pun juga kadang-kadang tetap jadi sasaran emosi kita. Gitu. Ya, terima kasih Pak Andre. Ya, Pak Ronald punya istri aja rambut mau habis ya, apalagi nggak punya. Wah, kayak saya gini. Amin Pak Selamat. Selamat ini tidak sungguh-sungguh. Amin. Wah, itulah jangan. Oke, kita Sungguh-sungguh Om. bagaimana mau ada yang disampaikan tentang keikhlasan? Yang paling ikhlas siapa? Istri atau Selamat? Victor ya. Ya, kalau tentang keikhlasan itu yang harus belajar dari firman Tuhan semua ya. Harus ikhlas semua. Bukan Karena belajar dari kita istri ya. Ya, posisi kita itu tahu di tempatnya di mana. Kita ini orang-orang yang nggak dipakai dunia, tapi dipakai Tuhan. Posisi kita harus ikhlas itu loh. Karena pekerjaan kita itu bukan hal yang sebenarnya ya dibilang mustahil gitu loh. Tapi dengan karya Roh Kudus pasti bisa. Kenapa? Membawa jiwa untuk menyembah Tuhan itu susah. Karena dia punya hati, punya kehendak, punya keinginan. Dari situlah kita harus ikhlas semua. Bahkan kalau kita berbicara tentang ikhlas, kita pun merasa nggak memiliki semuanya milik Tuhan semua, aset, jiwa itu loh. Karena pekerjaan kita itu ya harus legowo dari dulu, dari asalnya, dari mulai panggilan itu legowo. Karena dipanggil untuk mengadakan yang tidak ada. Jiwa itu kan nggak ada. Nah, kita mengadakan sampai semua itu ada gitu loh. Bahkan saat kita meninggalkan kita meninggalkan generasi berikutnya, bukan ke generasi genetik kita, dinasti gitu loh. Itu legowo, namanya harta loh Pak. Namanya aset. Firman Tuhan berkata juga, ukuran manusia itu, hati itu ya
nggak jauh beda dengan materi gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, yang saya tahu semuanya itu ya legowo itu ya, ikhlas itu dari semua panggilan kita dari awal, dari semula kita melayani Tuhan. Itu dari saya. Mantap. Saya jadi ingat tadi pagi doa yang saya hancur hati di hadapan Tuhan. Pagi itu saya doa dengan jemaat yang dia tadinya punya usaha toko ya, tapi sekarang lagi mulai merintis lagi usaha, lagi butuh modal, jadi lagi pengangguran. Jadi rajin sekali ikut doa pagi, baca firman, ya ikut ibadah rajin gitu. Biasalah kalau orang lagi ya di banyak pergumulan kan. Saya tadi pagi itu tiba-tiba ingat di Mazmur ya. Mazmur 34 itu saya buka, saya baca. Tuhan itu dekat dengan orang yang lembut hati. Nah, sebagai gembala, kadang-kadang saya ini punya proyek ya Pak Kris ya. Punya program gitu. Nah, jemaat-jemaat kita di tempat ini kan beberapa itu kalau uang sudah merdeka lah sudah. Ya, sudah gampang sebetulnya untuk ngeluarin 10 juta ya gitu. Kadang, tapi kalau mereka nggak ada ada kebutuhan gitu, nggak ada tindakan gitu ya, diam-diam aja kan ya, hanya ya kita percaya gitu. Kita kan maunya ya kasih contoh dulu lah, dari aku nih 1 juta misalnya, dari aku gitu kan. Namanya jemaat-jemaat yang sudah merdeka dari keuangan gitu, ya sudah asetnya udah miliaran. Nah, saya diingatkan Tuhan, nggak boleh bergantung kepada jemaat, nggak boleh bergantung kepada manusia. Wah, hati saya hancur di hadapan Tuhan. Kita harus bergantung sama Tuhan. Jadi, saya merasakan nasib saya seolah-olah sama dengan jemaat yang lagi doa berdua kami di gereja tadi pagi. Yang seolah-olah saya ini kayak nggak didukung gitu. Ya, walaupun itu mungkin perasaan saya sendiri saat ini. Nah, karena belum dapat angka yang komitmen dari orang-orang yang saya harapkan. Wah, saya hancur hati. Dan saya mulai bilang, Tuhan, ini rumahmu, Engkau hadir di sini. Engkau saja cukup, Tuhan. Engkau lebih dari cukup. Ya, saya mulai mengakui. Walaupun sebetulnya bagi jemaat gampang sekali gitu. Tapi saya belajar untuk berharap sama Tuhan. Supaya itu tadi punya hati yang percaya, punya hati yang ikhlas. Ya. Jadi nangis, saya hancur sampai 1 jam itu nggak kerasa kita. Jadi bayangin kalau kita nggak ikhlas, mungkin akan banyak penyakit di dalam hidup kita. Kita akan mikir negatif tentang orang, tentang istri kita, tentang jemaat, gitu terus. Padahal kita ini ya hamba-hamba Allah yang diberi kuasa oleh Tuhan. Hari Minggu kemarin saya khotbah tentang rahasia Allah. Ya, rahasia Allah itu Kristus. Ya. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, kita harus mengenal Kristus. Kalau nggak mengenal Yesus, kita nggak bakal bisa mengenal Allah. Nah, rahasia Kristus itu adalah gereja. Jadi orang itu hanya bisa mengenal Kristus kalau mengenal gereja. Ya. Jadi pasti kita ini luar biasa kalau kita mempercayai Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, makanya Pak Christian ya dalam konteks pria bisa semakin sungguh-sungguh, semakin banyak ikut ambil bagian, ya kan?
Karena kesetiaan Tuhan menyertai usahanya, keluarganya. Jadi Tuhan yang kita layani Tuhan yang hebat. Jangan kita bersyukur. Silakan Pak Murdiman, mungkin ada yang mau disampaikan tentang keikhlasan, Pak Murdiman. 5 menit lagi Bu. Mana Pak Thomas? Mungkin Pak Murdiman ada yang mau disampaikan tentang keikhlasan. Mana ya? Ya kalau saya sendiri mengenai ketulusan ini ya memang harus banyak belajar. Terus terang kalau mengukur diri saya memang banyak hal yang bisa dibilang nggak tulus. Kenapa? Karena ya saya pribadi kadang-kadang misalnya melayani atau melakukan sesuatu, memang di sisi lain kita melayani, kita juga tentu mau tulus, tapi memang pada dasarnya ya selalu kepingin mau menonjol, kepingin dipuji. Nah, memang saya melihat pergumulan itu di dalam diri saya cukup berat. Tapi memang di sisi lain ya tentu berharap anugerah Tuhan. Hanya Tuhanlah yang secara yang mampu meluduskan dari ketulusan itu. Tapi sebenarnya saya menyadari selalu melawan ketidaktulusan itu, karena saya melihat sebagai manusia ya memang kita ini kan maunya ya suka dipuji. Nah itu yang saya mau lihat gitu, maksud saya bahwa memang tidak mudah untuk melawan ketulusan, apalagi mau seperti Yesus tadi yang disampaikan oleh Pak Christian bahwa Nikosali seperti Yesus. Nah, misalnya kalau dibandingkan saya dengan Tuhan Yesus misalnya, wah itu jauh di bawah standar, mungkin bisa dibilang minus lah gitu. Jadi ya maksud saya ya gimana bergumul melawan ketidaktulusan ya dalam pelayanan. Dulu salah satu yang pergumulan saya itu, kalau misalnya saya diundang khotbah, salah satu saya suka diundang, misalnya kalau diundang khotbah kan pasti dalam pikiran saya itu kalau saya diundang khotbah itu kan udah pasti saya berpikir nanti saya dikasih envelope. Berapa nanti envelope yang saya terima. Nah, saya bisa membedakan, saya lebih bersuka cita itu kalau diundang oleh gereja yang envelope lebih besar dibanding dengan misalnya melayani di gereja kecil. Nah, saya melihat itu pergumulan-pergumulan yang saya hadapi. Saya coba istilahnya untuk ya menghadapi pergumulan itu, dan ya memang tidak mudah untuk melawan ketidaktulusan. Ya disinilah artinya bahwa ya minta anugerah dan anugerah Tuhan supaya terus memperbarui, dan juga teman-teman bantu dalam doa supaya melawan kesombongan, ketidaklulusan itu bisa berkurang begitu di dalam diri saya. Ya memang saya sadar sih, memang kan kita ini kan memang lagi bertumbuh kan. Hanya kan kedengaran ya? Iya, kedengaran, lagi berjuang, Pak. Iya, lagi berjuang. Tapi memang saya melihat memang mulai itu cukup berat.
makanya seperti dulu saya sempat juga saya mencoba untuk saya lebih banyak berdiam diri untuk mencoba melawan kesombongan atau keinginan untuk dipuji, keinginan untuk apa? Kita ini kan seperti kadang-kadang kita misalnya dipakai Tuhan ya dalam pelayanan. Lalu kan setelah kita dipakai Tuhan, ya misalnya kita mulai bisa melayani, lalu kan bagaimanapun kan pasti secara manusia kan kita muncul ada muncul pergumulan dalam diri kita. Misalkan siapa yang nanti kita lihat senang dengan pelayanan kita, senang buat kita, dan kita mengharapkan itu dari orang. Kita mengharapkan maunya kita dipuji setelah kita melayani itu. Nah itu kan menunjukkan ketidaktulusan sebenarnya. Artinya di balik kita melayani, ada sisi kita juga ingin pujian di situ. Nah itu kan sebenarnya ketidaktulusan. Nah itu maksudnya itu pergumulan yang saya hadapin. Tapi ya tetap belajar agar Tuhan merubah terus ya. Nah supaya lebih bertumbuh ketulusan itu, dan artinya dengan sendirinya juga kalau ketulusan itu bertumbuh maka itu kesombongan juga akan berkurang kan. Tapi ya itu tadi ya artinya bergumullah dalam hal seperti itu. Ya itu aja Pak Thomas yang saya bisa sampaikan. Jadi saya ini hanya menyampaikan pergumulannya begitu. Ya. Terima kasih. Ya, itu luar biasa sekali ya. Kita belajar dari Pak Murniman sebuah kejujuran. Nah, saya juga begitulah Pak Murniman, saya berjuang ya. Karena itu tadi yang membuat saya tadi pagi hancur itu. Kita ini gembala kan saya sudah 31 tahun. Ya, jadi punya harapan-harapan orang yang sudah saya bimbing. Nah, harapan-harapan itu ya yang menimbulkan motivasi kita jadi ya. Nah, harusnya kita ya ikhlas melakukan ya untuk Tuhan. Ya, tapi itu perjuangan yang enggak gampang. Jadi ini tidak segampang yang ya disampaikan Pak Krispian tadi ya. Jadi memang ini ikhlas ini ya tidak sama dengan bahan khotbah, saudara-saudara. Ya, kita harus berjuang benar karena ya dengan manusia mungkin kita kelihatan rendah hati gitu. Tapi dengan Tuhan kita nggak bisa bohong, ya kan? Makanya kadang-kadang nada kita tinggi, kesinggung, ya itu kan buah-buah dari harapan-harapan kita untuk dihargai, ya perjuangan-perjuangan kita dihitung. Ya, terima kasih sekali Pak Krispian, ya Pak Murniman, Pak Tri, ya Pak Andre, Pak Gostom, ya Pak Robin, ya Pak Selamat, ya Pak Hondro, ya Pak Petrus, ya waktunya kita terbatas, ya kita akan mengakhiri, ya nanti Pak Tri doa penutup mengucap syukur, ya doakan buat rencana kita mau bikin camp pria seminar pria pasutri, ya dan pria integritas ya programnya kaum pria wilayah Pak Tri. Kita doakan rencana bulan Agustus biar Tuhan tolong ya kita bisa membawa pria-pria di gereja lokal dan kaum wanitanya. Ya silakan Pak Tri. Oke, untuk mengakhiri Zoom kita pada malam hari ini kita akan tutup dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan Tuhan buat kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kami, sehingga pada malam hari ini kami pria integritas wilayah Lampung Tuhan mengucap syukur karena Engkau telah mempertemukan kami di Zoom bersama Bapak Krispian Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan apa yang kami pelajari malam hari ini, biarlah Tuhan dapat kami terapkan dalam setiap kehidupan kami, terlebih dalam setiap pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Sehingga Bapak apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, itu merupakan kesukaan Tuhan dalam hidup
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri pertemuan kami lewat Zoom ini Tuhan. Dan sebelumnya kami berdoa Tuhan untuk acara camp kaum pria Tuhan, berkolaborasi dengan kaum wanita GCW wilayah Lampung Tuhan yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Tuhan, kiranya Engkau tolong program ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kelancaran, Engkau yang mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, sehingga Tuhan acara camp kaum pria dan berkolaborasi dengan kaum wanita Tuhan bisa berjalan dengan baik dan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Engkau mempersiapkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, gereja-gereja di wilayah Lampung ini Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan gereja sidang jemaat Allah wilayah Lampung Tuhan semakin hari semakin berkembang, semakin bertumbuh, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua, gereja sidang jemaat Allah Tuhan wilayah Lampung, hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu, biarlah Engkau tambah-tambahkan Tuhan otoritas Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat menjangkau setiap jiwa-jiwa Tuhan, kami dapat menangkap setiap jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati wilayah Lampung ini Tuhan, pengurus wilayah Engkau berkati, bahkan seluruh sidang jemaat, hamba-hamba Tuhan juga Engkau berkati Tuhan. Demikian juga Tuhan saat ini Tuhan hamba berdoa untuk hamba-Mu Pak Kristiansun Tuhan yang sudah menyampaikan materi tentang keikhlasan. Tuhan biarlah terus Kau pakai Tuhan Bapak Kristiansun sebagai ketua kaum pria daerah, Engkau memberkati pelayanan mereka, bahkan Engkau memberkati usaha pekerjaan dan rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Kristiansun. Ya, sama-sama teman-teman. Ya, teman-teman. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam untuk semua teman-teman. Oke, Tuhan berkati. Ya ini Semangat. Selamat malam semua. Zoom-nya saya rekam, nanti bisa didengar lagi. Halo. Ya, Mas, terima kasih moderator. Pak Petrus, Tuhan berkati. Oke. Ya. Oke, Semua. thank you. Tom, Tuhan berkati. Patri, Pak Gustom. mantap. Berkati. Mana Pak Gustom? Ya. Ada Pak Gustom. Teman. Oke. Oke, Tuhan boleh